I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Christina Titin dari kelas M2 NIM 2210417630. Baiklah, di sini saya akan membacakan ringkasan bab 1 dari pemasaran, yaitu definisi pemasaran. Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Bahkan di tingkat perusahaan mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya adalah proses manajemen di mana produk dan layanan berpindah dari konsep ke pelanggan. Definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Menurut Staton 2001, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dampak pemasaran terhadap ekonomi. Pemasaran dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pemasaran juga menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemasaran juga memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam pertumbuhan bisnis dan menghasilkan keuntungan. Pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi bisnis. Aktivitas pemasaran ini meliputi pengepakan, pengemasan, branding, pelabelan, iklan, publisitas, rantai pasokan, transportasi, dan layanan purna jual. Konsep manajemen pemasaran. Meskipun selama beberapa dekade banyak literatur telah berulang kali menekankan pentingnya mengadopsi filosofi konsep pemasaran. Lepit menyatakan bahwa konsep pemasaran tidak banyak digunakan oleh perusahaan AS McNamara 1972 menemukan bahwa perusahaan yang memasarkan barang konsumsi dan perusahaan besar di AS telah menggunakan konsep pemasaran dibandingkan dengan perusahaan distribusi dan kecil. Konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada awal abad ke-20 di AS. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapat, yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Secara umum, penerapan konsep produksi cocok untuk perusahaan yang memiliki pasar yang mendunia, perusahaan yang menikmati keuntungan monopoli, perusahaan manapun yang permintaan produknya melebihi pasokannya. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Pentingnya konsep produk. Dengan menggunakan konsep produk, perusahaan dapat memberikan identitas pada produknya dan dapat menambah nilai fungsional serta kegunaan sehingga pelanggan yang dituju dapat memperoleh manfaat tersebut dan pada akhirnya membeli produk tersebut di pasar. Contoh konsep produk. Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat menggarap konsep produk untuk memberikan produk terbaik kepada konsumennya. Produk Apple dianggap berkualitas sangat tinggi dengan fitur inovatif dan performa hebat.
Keuntungan dan kerugian konsep produk. Kegunaan konsep produk adalah inovasi lebih banyak menggunakan konsep produk karena perusahaan menjamin untuk membuat produk yang lebih baik, yang mengarah pada inovasi dan penemuan yang baik untuk semua orang. Kualitas adalah fokus utama dari konsep ini, yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat yang bersamaan. Meningkatkan benchmark keseluruhan dari penawaran di pasar karena pesaing juga mencoba untuk mencapai level yang sama dengan inovator yang mencoba memberikan produk terbaik. Kekurangannya adalah menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk terbaik kepada pelanggan meskipun permintaan dapat dipenuhi. Pelanggan membutuhkan dukungan layanan bersama dengan suatu produk, jadi hanya berfokus pada fitur produk dapat menyebabkan tidak memberikan pengalaman pelanggan holistik. Konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda, kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Oleh karena itu, bisnis dan perusahaan harus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mengakselerasi produknya di pasaran. Keunggulan konsep penjualan. Beberapa keuntungan utama dari konsep penjualan adalah sebagai berikut: meningkatkan penjualan, fokus pada penjualan dan pemasaran, tidak ada masalah saham yang terjual. Kekurangan konsep penjualan. Beberapa kekurangan dari konsep penjualan ialah sebagai berikut, yaitu mengabaikan kebutuhan pelanggan, mengabaikan umpan balik dan ulasan pelanggan. Fokus jangka pendek. Contoh konsep penjualan: perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mengikuti konsep penjualan dengan berasumsi bahwa itu baik untuk semua orang dan semua orang harus membeli asuransi. Rencana pemakaman prabayar. Tidak ada yang abadi dan setiap orang pada akhirnya akan mati. Menjual ensiklopedia. Ensiklopedia memuat informasi dasar tentang segala hal. Penjualan door to door. Penjualan dari pintu ke pintu, mengunjungi rumah semua orang dan mencoba menjual barang rutin. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan, menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.